Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sudah siap untuk belajar? Ya, sebelum adik-adik belajar, ada baiknya berdoa terlebih dahulu. Jika sudah, kita akan lanjutkan pembelajaran hari ini. Hari ini kita belajar kelas 5, tema 1, subtema 3, pembelajaran kelima. Adapun tujuan pembelajarannya sebagai berikut. Yang pertama, dengan mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi manfaat organ gerak manusia secara peduli. Yang kedua, dengan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf secara tanggung jawab. Yang ketiga, dengan mengamati, siswa dapat menyebutkan kelainan otot pada manusia. Nah, adik-adik, apakah kalian sering melakukan olahraga? Ya, dengan rajin berolahraga dan melakukan peregangan otot sangat baik untuk menjaga kelenturan otot-otot di tubuh agar tidak mengalami cedera, kelainan, gangguan atau penyakit otot. Nah, adik-adik, di sini bisa kalian lihat ada beberapa gambar seorang anak yang sedang melakukan olahraga. Yang pertama, kita bisa lihat di sini ada anak sedang berolahraga bermain basket. Kemudian ada gambar anak sedang bermain voli. Dan ada juga gambar anak sedang bermain bulu tangkis. Nah, adik-adik, apakah di masa pandemi ini kalian sering melakukan olahraga? Perlu diketahui bahwa dengan berolahraga, otot di tubuh kita akan tetap lentur. Olahraga secara rutin sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Tahukah kamu apa saja kelainan, gangguan, dan penyakit otot pada manusia? Nah, di sini ada macam-macam kelainan, gangguan, atau penyakit otot pada manusia. Nah, yang pertama ada hipertrofi, yang kedua ada atrofi, yang ketiga ada stiff atau kaku leher, dan yang keempat ada tetanus. Yang pertama ada atrofi adalah kelainan otot yang mengecil, lemah, dan fungsi otot yang menurun. Hal ini disebabkan adanya penyakit polimielitis yang dapat merusakkan sel saraf pada otot. Adapun ini merupakan gambar penyakit atrofi. Selanjutnya ada yang kedua yaitu ada hipertrofi. Adalah kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Ini merupakan gambar penyakit hipertrofi. Selanjutnya ada stiff atau kaku leher. Adalah kelainan otot karena adanya peradangan otot trapesius leher akibat gerakan yang menghentak secara tiba-tiba atau salah gerak. Itu merupakan contoh gambar kaku leher. Kemudian ada yang terakhir yaitu tetanus, merupakan kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Tetanus menyebabkan otot menjadi kejang-kejang. Baik adik-adik, coba kamu amati kembali gambar tentang kelainan organ gerak manusia. Amatilah dan kemudian buatlah model sederhananya dengan menggunakan tanah liat. Berikut langkah kerjanya. Yang pertama, siapkan tanah liat dan air. Yang kedua, campur dan aduklah tanah liat dengan air. Yang ketiga, remas-remas atau injak-injaklah tanah liat yang sudah tercampur air tersebut dan pastikan sampai lengket. Jangan sampai encer atau masih terlalu kasar. Yang keempat, bentuklah adonan tanah liat tersebut menyerupai tokoh manusia yang mengalami kelainan tulang lordosis, skoliosis, dan kifosis. Yang kelima, setelah terbentuk, keringkanlah dengan mengangin-anginkannya. Jangan dijemur langsung di bawah terik matahari karena akan menyebabkan terjadinya retakan dan pecah. Dan yang terakhir yaitu, setelah kering, bersihkan dan berilah warna yang sesuai. Adik-adik semuanya, mencegah lebih baik dari mengobati. Dengan mengetahui berbagai kelainan dan gangguan pada otot manusia beserta penyebabnya, kita jadi bisa lebih berhati-hati dalam melakukan setiap gerakan dalam suatu kegiatan. Nah, adik-adik, di sini Ibu ada cerita yang berjudul Salah Bantal. Silakan adik-adik baca dengan baik dan cermat, dan cerita ini sudah ada pada buku tema kalian. Untuk memudahkan bacanya, kalian bisa men-stop video berikut. Selamat membaca.
Adik-adik, kamu telah mengetahui beberapa aktivitas dan gerakan yang salah yang dapat menyebabkan gangguan pada otot manusia. Sekarang, coba pilih satu aktivitas atau gerakan yang dapat menyebabkan terjadinya gangguan pada otot manusia. Pilihlah aktivitas atau gerakan yang terjadi sehari-hari yang kamu atau orang-orang sekitarmu alami. Kemudian, susunlah menjadi sebuah cerita dan sajikan ke dalam bentuk komik. Masih ingatkah apa itu komik? Agar dapat membuat komik dengan baik, selain kamu harus mengetahui arti komik, kamu juga harus tahu ciri-ciri komik yang baik. Ciri-ciri komik yang pertama yaitu hadir untuk menyampaikan cerita. Pesan dan informasi disampaikan dengan menggunakan teks dan gambar. Yang kedua ada proporsional, yaitu keberadaan gambar dan teks yang berimbang membuat pembaca komik seakan-akan terlibat dan berperan langsung ke dalam cerita. Dan yang ketiga, menggunakan bahasa percakapan. Bahasa yang digunakan adalah bahasa sehari-hari yang mudah untuk dipahami. Yang keempat, biasanya bersifat kepahlawanan. Umumnya, isi cerita komik akan cenderung membuat pembaca mempunyai rasa atau sikap kepahlawanan. Yang kelima, penggambaran watak secara sederhana. Penggambaran watak dalam komik dibuat secara sederhana agar pembaca mudah memahami isi cerita dan menangkap pesan yang akan disampaikan dalam cerita. Yang keenam, menyediakan humor. Kata humor berasal dari komik yang berarti jenaka. Humor dalam komik disajikan secara lugas sehingga akan mudah dipahami pembaca dan biasanya humor yang disajikan sering terjadi dan ada di masyarakat. Nah, adik-adik, ini merupakan contoh komik. Teksnya berupa Edo dan Lani sedang menceritakan tentang salah bantal. Menurut Edo, salah bantal sering terjadi pada saat bangun tidur. Lani menanyakan penyebab salah bantal. Edo mengatakan bahwa salah bantal terjadi karena salah posisi tidur. Lani menyarankan jika terkena salah bantal untuk segera diobati. Menurut Edo, manusia itu aneh karena ketika terjadi salah bantal, banyak yang tidak tahu apa-apa malah disalahkan. Nah, ini merupakan beberapa contoh komik. Kita akan melanjutkan materi kelas 5 tema 1 subtema 3 pembelajaran ke-6. Faktor-faktor penyebab gangguan atau kelainan antara lain disebabkan oleh kebiasaan yang salah, pola hidup yang salah, atau bisa pula karena pembawaan sejak lahir. Apakah kamu mengalami gangguan kesehatan yang berkaitan dengan anggota gerak? Bagaimana aktivitas yang kamu lakukan terganggu bukan? Maka jagalah kesehatan organ gerakmu. Untuk itu, kita harus mencegah terjadinya kelainan pada organ gerak kita. Dengan cara seperti apa? Cara mencegah terjadi kelainan pada organ gerak yang pertama rahitis, yaitu kelainan pertumbuhan tulang yang disebabkan oleh kekurangan vitamin D. Agar terhindar dari rahitis ini, dianjurkan untuk banyak mengkonsumsi makanan yang kaya vitamin D seperti kuning telur, susu, dan minyak ikan, serta berjemur di bawah sinar matahari selama 10-15 menit. Selanjutnya ada artritis, adalah suatu kondisi peradangan sendi. Agar terhindar dari artritis, sebaiknya selalu menjaga metabolisme asam urat dalam tubuh dengan membatasi makanan yang dapat memicu meningkatnya asam urat. Selanjutnya ada lordosis, kifosis, dan skoliosis. Agar terhindar dari kelainan lordosis, kifosis, dan skoliosis, sebaiknya melakukan olahraga secara teratur dan menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah. Misalnya dengan menerapkan posisi duduk yang benar, menjaga tulang belakang dalam keadaan lurus saat tidur. Selanjutnya ada osteoporosis. Agar terhindar dari osteoporosis, dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang banyak mengandung kalsium dan diimbangi dengan olahraga yang teratur. Nah, adik-adik, coba perhatikan gambar berikut. Apa yang terjadi jika orang melakukan gerakan-gerakan seperti pada gambar? Ya, contohnya saja pada gambar pertama, yaitu seorang membaca buku dalam posisi tidur. Hal tersebut dapat menyebabkan tulang punggung terasa sakit dan dapat menyebabkan sakit mata. Pada gambar kedua, yaitu membawa beban yang terlalu berat, dapat menyebabkan
tulang punggung membengkok ke belakang. Kemudian kita lihat pada gambar 3. Dapat menyebabkan leher terasa kaku saat bangun tidur. Yang keempat, dapat menyebabkan tulang belakang bengkok ke samping atau dinamakan skoliosis. Pada gambar kelima, hal itu menyebabkan tulang punggung bengkok ke belakang ataupun ke depan. Menjaga kesehatan organ tubuh termasuk organ gerak dapat dilakukan sejak kecil. Bahkan dapat dilakukan yakni dengan penerapan gaya pola hidup yang sehat serta pola makan yang sehat yang diterapkan sejak kecil, sehingga akan menjadi suatu kebiasaan saat sudah beranjak remaja dan dewasa. Pola hidup sehat dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan tubuh, kebersihan lingkungan, dan memakan makanan yang sehat, melakukan olahraga teratur, serta penerapan disiplin latihan. Dengan demikian, niscaya kesehatan akan selalu terjaga hingga tua. Nah, adik-adik, di sini Ibu mempunyai cerita yang berjudul Bocah Terkuat di Dunia Pecahkan Rekor. Silakan adik-adik baca ceritanya dengan baik dan cermat. Dan cerita ini terdapat di buku tematik kalian. Silakan stop videonya untuk memudahkan kalian baca. Selamat baca adik-adik. Nah, adik-adik, sekian pembelajaran hari ini. Ibu ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan kata. Untuk mengakhirinya, Ibu tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Selamat belajar adik-adik.